Horas. Kami pelajar Katekisasi Sidi 2023 akan mempresentasikan dengan materi titah ke-9, titah ke-10, dan ketetapan dasar titah. Dengan saya Denita Manulang, Saya Prosin Bastian. Saya Stevi Berliani. Saya Yohanes Stephen Siahaan. Saya Evan Nenggolan. Saya Albert Doko Silalahi. Titah ke-9, jangan kau berdusta. Maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. jangan kita mendustai, yang berartikan mendustai adalah kita berbohong, menyembunyikan fakta yang sebenarnya, dan membuat kesaksian palsu. Sedangkan memfitnah adalah perkataan yang bermaksud menjelekan orang, seperti menjatuhkan atau menodai nama baik seseorang yang difitnah, dan merugikan martabat orang tersebut. Apakah yang sering menjadi sumber atau penyebab perselisihan? Faktor dari penyebab dari timbulnya perselisihan seperti 1. Perbedaan pendirian, 2. Perbedaan kepentingan, 3. Kesenjangan sosial, bahkan ras, suku, agama, dan budaya bisa menimbulkan perselisihan. Perselisihan juga bisa terjadi dalam masyarakat, keluarga, dan sekolah. Dalam media sosial bahkan dapat menimbulkan perselisihan. Pelaku perselisihan: individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok ke kelompok. Apakah akibat dari berita propaganda? Sebelum itu, menurut definisi, propaganda untuk membujuk sasaran agar menerima pandangan si propagandis. Isi dari propaganda jarang yang sepenuhnya benar, meski juga tidak sepenuhnya palsu. Istilah propaganda berasal dari Gereja Katolik Roma semula, yang berarti penyebaran terbatas informasi. Istilah itu sekarang digunakan untuk penekanan khusus pada media komunikasi. Penyebab propaganda dapat mempengaruhi pendapat seseorang, tindakan masyarakat, ataupun sekelompok orang. Propaganda yang menyebar dapat menyebabkan ujaran-ujaran kebencian bisa dengan mudah disampaikan. Dampaknya bahkan dapat lebih besar, memungkinkan adanya penggiringan opini yang dapat menyudutkan satu pihak atau menimbulkan kepanikan. Apakah berita reklame atau iklan selalu benar? Sebelum itu, saya akan memberitahukan fungsi dari sebuah berita reklame atau iklan. Fungsi reklame atau iklan adalah mempublikasikan suatu produk dengan kata-kata dan gambar yang menarik. Sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah tidak. Karena fungsi dari reklame adalah untuk meningkatkan daya tarik sebuah produk atau layanan. Sehingga tidak akan menunjukkan sisi buruk dari sebuah produk atau layanan. Apakah saudara pernah mendengar gosip? Jawabannya pernah, karena di zaman sekarang permasalahan urusan kita lazim untuk dibicarakan. Pengertian gosip adalah informasi yang nyata atau rumor tanpa izin dan berpotensi merusak. Contoh gosip adalah, misalnya si A orang yang sangat miskin sedangkan si B orang yang sangat kaya. Suatu hari si B kehilangan duitnya, lalu si A digosipkan telah mengambil duit si B. Manakah yang lebih baik, diam atau banyak bicara? Menurut pembahasan kelompok kami, tidak keduanya. Karena sikap berbicara ditentukan oleh situasi dan kondisi yang dihadapi. Seperti saat kondisi emosional, alangkah baiknya kita diam dan tidak banyak bicara agar tidak memperkeruh suasana. Suruhan dan larangan dalam titah ke-9. Apa maksudnya bersaksi palsu tentang sesama? Menghakimi sesama di depan orang lain untuk merendahkan martabatnya. Suruhan dan larangan. Yang pertama, Allah menyuruh kita menjaga nama baik sesama dengan cara menyatakan hal yang baik tentang sesama apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Yang kedua, kita dalam memfitnah, mendustai, merendahkan martabat sesama manusia. Titah ke-10, jangan kau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, akan pembantunya laki-laki maupun perempuan, akan ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Umpama Batak, lamot-lamot ni begu, risi-risi hatani jolma.
Atau dalam bahasa Indonesia, iblis bermulut manis, tetapi manusia bermulut kasar. Apakah artinya? Umpama ini, biasanya seperti iblis yang dikenal orang jahat, memiliki teguran keras menyakitkan, namun mendatangkan kebaikan. Sedangkan manusia yang dikenal memiliki akal, memiliki kata-kata munafik dengan lemah lembut, namun mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Apakah maksudnya ungkapan pagar makan tanaman? Artinya adalah yang disuruh mengawasi atau menjaga, justru mengambil barang yang diawasi atau dijaganya itu. Suruhan dan larangan dalam kitab 10. Kita disuruh untuk membantu sesama memelihara hartanya, menasihati dan membujuk suami istri, orang yang bersahabat, berkolega, bersaudara, dan bertetangga agar hidup rukun dan damai. Dan kita dilarang untuk mempergunakan tipu daya untuk menguasai harta sesama, dan menghasut dan memecah belah hubungan suami istri, orang yang bersahabat, berkolega, bersaudara, dan bertetangga. Apakah perbedaan titah ke-8 dengan titah ke-10? Yang pertama, mengingini adalah niat atau keinginan, sedangkan mencuri sudah merupakan tindakan. Mengingini berpusat pada hati, sementara mencuri merupakan perbuatan tangan, tetapi keduanya akan sama-sama mendapatkan hukuman. Ketetapan Dasatita, demikianlah, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Pesan dari ketetapan tersebut bagi kita, pesan tersebut merupakan janji keselamatan dari Allah bagi mereka yang taat akan titah dan firman-Nya, diambil dari Yesaya 48 ayat 18. Tetapi merupakan ancaman hukuman bagi orang yang melanggar titah dan firman-Nya, yaitu dari sumber Roma 1 ayat 32. Yesaya 48 ayat 18 berisi tentang, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Anugerah manakah yang dijanjikan oleh Tuhan? Yang pertama, pengampunan dosa. Yang kedua, kehidupan sekarang. Dan kehidupan yang kekal. Manfaat dan fungsi Dasatita. Sebagai penuntun atau rel sebagai cermin yang menunjukkan kepada kita kesalahan dan kekurangan kita, melalui Dasatita tersebut, kita menyadari bahwa kita sendiri tidak mampu melakukan Dasatita tersebut. Walaupun kita menjalani Dasatita, kita tidak dapat dibenarkan hanya karena menjalani hukum Taurat, karena manusia tidak ada yang sempurna. Sekian, terima kasih. Horas, horas, horas.